Disiarkan dari Gedung E, Kampus Barat IAIN Kudus. 107.9 RBM FM. Bermutu dan bermanfaat. 107.9 RBM FM bermutu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kampus. Buat kamu yang lagi beraktivitas, lagi santai, ataupun yang lagi di perjalanan, senang rasanya Afinas bisa kembali menemani Sobat Kampus semua, tentunya dalam acara News Update. Selama setengah jam ke depan, untuk Sobat Kampus, langsung saja. Ya, informasi pertama datang dari virus corona atau COVID-19 yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Langsung saja, ini dia beritanya. Dalam menanggulangi virus COVID-19, Universitas Muara Kudus menginstruksikan kepada mahasiswanya untuk tidak masuk ke area kampus terlebih dahulu. Hal itu berlaku dari 16 Maret 2020 sampai instruksi selanjutnya dari pihak kampus. Bagi mahasiswa, lebih baik bijak dalam menghadapi peraturan yang telah diedarkan pemerintah serta rektor. Dengan adanya COVID-19 ini, kuliah juga dilaksanakan secara online, walaupun tidak terlalu efektif. Namun bagi mahasiswa, setidaknya ini bisa membantu upaya pemerintah untuk menanggulangi virus corona atau yang bisa disebut COVID-19. Tetaplah jaga kesehatan Anda semua. Rono Mohilal melaporkan. 107.9 RBM FM bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya, berita datang dari Pasar yang Lejo, Purwodadi. Di sana sudah ada rekan kita di lapangan. Baik, silahkan Ida. Saat ini, Selasa 23 Maret 2020, saya sudah berada di Pasar Lejo, Purwodadi. Pagi ini, aktivitas di Pasar Lejo, Purwodadi terlihat sepi, karena banyak pedagang yang tutup dan warga yang berbelanja pun sedikit. Nampaknya himbauan di rumah saja dari pemerintah dilakukan sebagian warga desa Lejo. Meskipun masih ada warga yang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, jalan ring road pun terlihat sepi. Hanya ada truk besar dan mobil yang melintas. Untuk pengendara sepeda motor sendiri masih ada tapi sangat jarang. Baik, sekarang saya sudah bersama Ibu Ani, salah satu pedagang sembako di Pasar Lejo. Selamat pagi Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang di rumah aja dan apakah memiliki dampak bagi Ibu sebagai pedagang? Iya Mbak, dengan adanya virus corona membuat was-was. Pelanggan saya pun berkurang dan pasar jadi sepi. Untuk masyarakat menengah ke atas mungkin tidak memusingkan. Tapi untuk orang seperti saya yang ekonominya pas-pasan, malah tambah susah Mbak. Karena pendapatan saya hanya dari hasil dagang di pasar. Sekian kondisi terkini Pasar Lejo, Purwodadi. Ida Ayu melaporkan. Informasi tadi telah mengantarkan kita pada akhir dari segmen ini. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti. Afinas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Gedung E, Kampus Barat IAIN Kudus. 107.9 RBM FM. Bermutu dan bermanfaat. 107.9 RBM FM bermutu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kampus. Gimana nih kabarnya? Selalu sehat dong pastinya. Walaupun cuaca di luar panas, tapi hati harus tetap adem dong ya. Oke Sobat Kampus, balik lagi bareng Fatimah Aswa di sini, yang pastinya bakal nemenin siangnya Sobat Kampus jadi semangat lagi. Dimana lagi kalau bukan di acara Buri Menghibur Diri. Edisi hari ini Asfa bakal bagi tips nih Sobat Kampus. Coba tebak tips apa yang sekiranya bakal Asfa kasih buat Sobat Kampus.
Eits, tunggu dulu. Sebelumnya Asfa puterin lagu dulu deh ya, buat pagi kalian jadi lebih semangat. Ada Dear Heart, ada aku di sini. Langsung saja, ini dia. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. 107.9 RBM FM, bermutu dan bermanfaat. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi, ada aku di sini. Pas banget nih sobat kampus. Kali ini Asfa bagiin tips buat sobat kampus yang udah mulai bosan. Bisa bosan dengan tugas kampus, bosan di rumah, karena kan minggu-minggu ini banyak yang gak bisa keluar. Jadi sebisa mungkin kita harus di rumah aja. Terus kerjaan kampus jadi makin numpuk. Ya gak sih sobat kampus? Asfa bagiin tips supaya gak bosan di rumah. Oke? Yang pertama ada tips, yaitu menonton. Bisa jadi hal utama yang dilakukan ketika bosan. Eits, tunggu dulu. Nonton juga gak harus di bioskop. Nonton juga bisa dilakuin di rumah.
nonton film di laptop atau TV misalnya. Yang kedua, dengerin musik atau karaoke. Bisa jadi alternatif selain nonton. Walaupun suara gak merdu-merdu banget nih, tapi kalau udah nyanyi hati jadi lebih plong, ya gak sih? Yang ketiga, siapa sih di sini yang gak suka makan? Asfa yakin nih, sobat kampus semua pada doyan makan. Tapi jangan cuma makan aja dong, kalian juga bisa berinovasi menciptakan makanan baru. Mumpung di rumah, jadi kan banyak nih waktu luang. Terus kalian bisa gunain kesempatan sebaik mungkin buat menciptakan makanan-makanan baru. Tapi masih ada banyak lagi tips yang Asfa share ke sobat kampus nih. Tapi tunggu dulu, ada lagu spesial buat hari jadi lebih semangat. Check this out. Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku, hidup bersamamu, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. .9 RBM FM, bermutu dan bermanfaat. Lanjut gak nih tipsnya? Oke, lanjut lagi. Yang keempat nih, kalian bisa gunain kesempatan buat bersih-bersih rumah. Selain rumah jadi bersih, kan hitung-hitung olahraga, bener gak? Jadi waktu di rumah nggak tersita begitu aja. Selanjutnya, ketika stay di rumah, kalian juga bisa merawat tubuh dan wajah.
lulur dan masker jadi kunci utamanya. Jadi kalau kalian masuk kampus nih, dijamin tetap glowing. Stay di rumah jadi lebih bermanfaat, bukan? Wah, gak kerasa ya, udah hampir sejam Aswa nemenin sobat kampus nih. Tips yang Aswa bagiin tadi bisa langsung dicoba ya. Oke, besok Aswa bakal balik lagi nemenin sobat kampus di jam dan di acara yang sama pastinya. Fatima Asfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Gedung E, Kampus Barat IAIN Kudus. 107.9 RBM FM. Bermutu dan bermanfaat. Banjir, banjir, banjir. Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut. Dokter, diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio RBM FM. RBM FM 107.9 RBM FM, bermutu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat kampus. Gimana nih, masih semangat kan? Kali ini Lulu bakal nemenin sobat kampus supaya tidak bosan tentunya di acara OMG, obrolan seputar mahasiswa. Dan di sini Lulu nggak sendirian loh. Kali ini Lulu ditemenin nih sama Ferry. Kali ini kita akan membahas tentang dunia bisnis supaya menjadi inspirasi buat sobat kampus semua. Dan di sini sudah ada narasumbernya dengan Mas Roni Mohilal. Oke sobat kampus, pasti kalian sudah tidak asing kan kalau mendengar kata kopi, tapi perlu kalian tahu, ini bukan sembarangan kopi yang terbuat dari biji kopi loh. Penasaran? Langsung saja, di sini sudah ada narasumbernya. Sebelumnya kenalan dulu dong biar sobat kampus pada tahu. Oke, dengan Mas siapa? Ahmad Roni Mohilal. Katanya Mas Roni membuat kopi, tapi kopinya beda dari yang lain ya Mas? Iya kak, kopi John namanya. Kalau boleh tahu, kopi John itu apa sih Mas? Kopi John itu adalah kopi raksasi. Jadi kopi lain yang biasanya bikin gak tidur, kalau kopi ini membuat orang tidur nyenyak dan raksasi. Tolong dijelasin dong, buah mengkudu itu seperti apa? Siapa tahu banyak nih sobat kampus yang belum tahu. Buah mengkudu itu buah yang biasanya dibikin obat herbal yang dapat menyembuhkan penyakit darah tinggi, asam urat, dan lain-lain. Dan cara mengkonsumsinya dimakan langsung. Jadi banyak yang gak suka karena buah ini baunya sangat menyengat dan rasanya juga agak pedas. Oh, terus kenapa Mas Roni terinspirasi membuat kopi, tetapi kopinya unik dan beda dari yang lain? Karena saya itu mempunyai keluarga yang sakit darah tinggi, tapi tidak suka mengkonsumsi buah mengkudu karena rasanya yang pedas dan baunya menyengat tadi. Akhirnya saya dan teman saya bikin inovasi yang namanya kopi mengkudu ini yang bisa dikonsumsi dengan banyak orang dan tidak ada bau menyengat dan rasanya pun sedap. Terus manfaatnya yang terkandung dalam kopi John sendiri ini apa? Untuk manfaatnya itu macam-macam, tapi komentar dari orang yang mengkonsumsinya itu bilang sakitnya hilang setelah minum kopi tersebut. Biasanya itu sakit asam urat, insomnia, dan darah tinggi. Biasanya kan kopi itu membuat orang tidak tidur ya Mas. Tapi kenapa katanya kopi John ini malah membuat kita jadi tertidur? Kok bisa Mas? Karena di dalam kopi ini kadar kopinya yang cuma beberapa persen saja. Jadi kandungannya kopinya kalah sama kandungan buah mengkudu ya. Cara pembuatannya gimana Mas? Cara membuatnya itu awal-awal dipotong dadu lalu dijemur sampai kering. Setelah kering lalu disangrai dan ditambahkan jas secukupnya. Lalu ditumbuk hingga halus. Karena kalau diblender nanti biji mengkudu ya ikut halus. Terus habis itu dikasih kopi sedikit, dah selesai. Sejak kapan sih Mas Roni memulai usaha kopi ini? Sekitar tahun 2017-an.
Apakah kopi John ini kopi khas dari kota Kudus? Kopi Mangkudu ini sudah ada di kota lain, tapi bahan-bahannya saya tidak tahu apa saja. Tetapi saya dalam membuat kopi tersebut tidak meniru ama kopi Mangkudu itu real dari kami sendiri. Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap kopi John ini, Mas? Apakah sudah banyak konsumen yang menyukai kopi ini? Dan bagaimana sih cara pemasarannya? Untuk pemasarannya, kami belum bisa secara penuh karena kami dalam pembuatannya masih banyak kendala alat maupun tenaga. Jadi kami memasarkannya dari omongan per orang. Dari mana sih bisa mendapatkan bahan untuk membuat kopi Mangkudu ini? Untuk bahan kopi Mangkudu, kami itu dapat dari tetangga dan juga dari informasi dari orang-orang desa. Karena kan Mangkudu itu buah yang nggak begitu favorit di kalangan masyarakat. Jadi daripada dibuang, mending kita ambil aja terus kita olah menjadi kopi pace. Dan siapa target dari produk Mas Roni ini? Target penjualan kopi ini sendiri itu ditargetkan kepada orang-orang yang ingin mengkonsumsi buah Mangkudu tapi tidak suka dengan rasanya. Jadi kami itu berinovasi, yaitu membuat kopi Mangkudu supaya bisa dikonsumsi oleh orang-orang halayak banyak dan juga anak muda. Untuk penjualan kami sendiri itu tidak berani sampai ke toko atau ke warung-warung karena kan kami terkendala dengan kekurangan stok barang dan juga tenaganya pun kami tidak bisa maksimal. Apakah usaha kopi John ini usaha Mas Roni sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain? Kopi ini tuh dari Mas Kambari, yaitu yang membuat kopi pace ini, dan saya itu cuma membantu dia, membantu promosikan, membantu membuat, dan lain-lain, itu saja. Dan apakah masih ada target yang belum Mas Roni capai dalam mengelola kopi John ini? Target kita pada dalam usaha kopi ini itu kami ingin memajukan kopi tersebut karena kan jujur kami kekurangan stok dan juga tenaga dan juga alat untuk membuat kopi pun kami masih sederhana. Jadi kami ingin lebih memajukan, alatnya makin maju, tenaganya makin banyak dan juga stoknya pun banyak. Jadi kita bisa menjual kepada toko, kepada warung-warung, angkringan, dan lain-lain. Bagaimana upaya Mas Roni agar usaha kopi John ini semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Supaya kopi ini masih ada dan juga tidak luput dan juga ada namanya, itu kami sering berpromosi dari media sosial, mungkin dari Facebook Live, dari Instagram atau WA atau YouTube. Dari YouTube itu video, dan terus dari omong-omongan dari mulut ke mulut itu pun bisa membuat kita kopi ini bisa membuat makin maju, makin sukses. Semoga aja bisa, amin. Kalau boleh tahu berapa sih Mas kira-kira pendapatannya dalam penjualan kopi John ini per hari? Untuk per hari kami nggak tentu karena kan kami itu membuatnya nggak bisa satu hari full pun nggak bisa, bahkan kami pun membuatnya kalau ada bahannya kita baru bisa buat, kalau nggak ada ya kita nggak buat. Jadi kita buat itu jika ada bahan dan juga jika ada pesanan. Jadi untuk per hari kayaknya nggak bisa dihitung, mungkin per bulan atau per minggu mungkin bisa, tergantung pesanan. Kalau pesannya ramai ya kita untungnya banyak, kalau sepi ya nggak begitu banyak. Oke, terima kasih pada narasumber kita Mas Roni. Tidak terasa nih Sobat Kampus, sudah hampir 1 jam Ferry dan Lulu nemenin Sobat Kampus semua. Semoga dengan adanya acara OMG obrolan seputar mahasiswa dapat menjadi inspirasi Sobat Kampus semua ketika mau berbisnis. Tetap semangat dan jangan sampai menyerah. Kita Lulu dan Ferry pamit undur diri dan sampai ketemu lagi besok di jam yang sama tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.